kami agar anak-anak ini kenal dengan permainan tradisional, seni tradisinya dan budayanya di sini seperti itu. Rencananya 50 kesultanan di Nusantara ini untuk kita undang di kegiatan festival itu. Yang dimajukan atau dipertahankan ini alat musiknya atau musiknya? Amun Detam, siapa lagi? Alhamdulillah ya, malam ini udah berkumpul segala etam di sini yang akan mengisahkan tentang temanya menumbuh kembangkan kreativitas anak melalui seni dan budaya tradisi Kutai Kartanegara. Assalamualaikum Busu segalanya. Alhamdulillah nih Busu Dery ini beliau juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara. Beliau juga pamong budaya ya. Kemudian Busu Agus Syarifudin juga pamong budaya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara. Ada Busu Dendri juga ini bukan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Negara, ya kan? Tapi dari mana? Ya, beliau adalah seniman pelaku musik. Baik, ke Busu Dery dulu nih. Silakan Busu. Ya, kaitannya menumbuh kembangkan kreativitas anak. Dari merian tadi sudah ada kanak-kanak TK, tadi ada yang nari dan segala macam. Salah satu kegiatan yang ada dan didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara. Nih, mun boleh tahu nih apa nih maksud dan tujuannya nih Busu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Busu Agus, Busu Dendri, dan juga host kita yang tidak kalah penting ini, Busu Hardi Wins ya. Dan para pengunjung sekalian berkunjung di Taman Titik Nol Igmat Adipura Kota Tenggarong. Baik, apa yang disampaikan oleh Bu Suhardi tadi, bagaimana menumbuh kembangkan bakat seni anak-anak kita yang ada di Kutai Kartanegara ini memang sudah sewajarnya lah. Tujuan dari kami Dinas Pendidikan Kebudayaan, bagaimana kedepannya para anak-anak didik kita ini ya harus tahu, kenal tentang tradisi dan budayanya sendiri. Nah, alhamdulillah dari sore tadi sampai malam ini pun kita masih melihat anak-anak ini bermain egrang, ada yang bermain betisan juga ada di sini juga. Jadi mereka sangat gembira sekali begitu. Inilah memang tujuan kami agar anak-anak ini kenal dengan permainan tradisional, seni tradisinya dan budayanya di sini seperti itu, Bang Andi. Luar biasa. Artinya dengan kegiatan ini juga memberikan ruang kepada adik-adik tamu sekali. Ya. Selain juga menumbuh kembangkan untuk tradisinya gitu ya. Betul ya. Terima kasih Busu ke Busu Agus. Busu Agus, kaitannya kalau kita melihat 10 OPK, objek pemajuan kebudayaan, tentunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan punya program. Boleh disampaikan nih apa salah satunya yang menjadi program prioritasnya? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Busu Dery, ini pamong sesama pamong budaya, host kita Busu Hardi, Busu Dendri yang malam hari ini hadir, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui bidang kebudayaan itu ada 3 seksi, yang mana 3 seksi ini punya tanggung jawab masing-masing ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kita punya beberapa program ya dari tahun ke tahun, seperti juga tahun yang lalu. Namun sebelum saya sampaikan, kita ingin sampaikan dulu informasi bagus ya, berita bagus. Di tahun 2023 kita baru saja mendapatkan panji-panji pembangunan bidang kebudayaan ya. 1 dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur kita yang terbaik gitu. Luar biasa, tepuk tangan buat Kutai Kartanegara ya. Alhamdulillah setelah 2 atau 3 tahun kita tidak mendapatkan predikat juara 1, dan tahun 2003 kita
mendapatkan juara itu dengan kerjasama dari semua lini dan dukungan dari Pak Bupati, kemudian juga dari Pak Dinas, hingga panji-panji kita dapatkan. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa memang di tahun ini kita ada beberapa program kegiatan yang kita laksanakan khususnya di objek pemajuan kebudayaan. Di samping juga ada dari Cagar Budaya juga ada program ya, yang tujuannya dan tidak lain bukan adalah salah satunya adalah untuk memajukan kebudayaan yang ada di Kutai Kartanegara. Nah, untuk OPK sendiri ada beberapa tugas kami di seksi pembinaan sejarah lokal dan pelestarian budaya daerah di bidang kebudayaan. Salah satunya adalah warisan budaya. Jadi kita punya program untuk memperbanyak karya budaya akan kita tulis, kita kaji, kemudian kita usulkan untuk ditetapkan sebagai sebuah warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2024. Insya Allah tahun ini kita akan usulkan sebanyak 12 karya budaya yang akan kita usulkan untuk ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi di Jakarta. Dan itu tidak untuk mengusulkan penetapan itu tidak serta-merta langsung, tapi melalui proses ya. Prosesnya adalah ditulis dulu ya. Kita tahun ini kami sudah membangun kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur, diantaranya adalah FIB Unmul, kemudian FISIP Unmul dan Unikarta. Jadi ketiga fakultas inilah yang akan kita ajak kerjasama untuk menulis beberapa karya budaya kita siapkan nantinya judulnya, kemudian nanti didiskusikan, kemudian baru kita usulkan untuk ditetapkan oleh kementerian. Di samping warisan budaya, kita juga ada kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda nasional, yaitu pelaksanaan ERAU. Ya, upacara ERAU tahun ini akan dilaksanakan kembali, namun sebelumnya di bulan April ini ada kegiatan festival keraton ya, kita budaya keraton yang dilaksanakan setelah pasca Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi sekitar bulan April ya, akhir bulan April kita akan mengundang rencananya 50 kesultanan di Nusantara ini untuk kita undang di kegiatan festival itu. Ini kita masih dalam penjajakan dengan pengurus Majelis Agung Raja dan Sultan Indonesia. Mudah-mudahan setelah kita tahu maksud dan tujuan kegiatan ini baru kita sampaikan ke masyarakat. Nah, di samping itu juga kita masih ada beberapa kegiatan yang lain, ada kegiatan pemilihan duta budaya, ada kegiatan festival tunas bahasa ibu yang orientasi nasional, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain termasuk gelar apresiasi pentas seni yang dilaksanakan di seluruh kecamatan yang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Seperti tahun kemarin ya, ini seperti tema kita pada hari ini adalah menumbuh kembangkan kreativitas anak melalui seni dan tradisi budaya. Nah, itu salah satu yang saya kira bersinergi dengan kita. Jadi kita di bidang kebudayaan ini, baik sisi pembinaan kesenian, sejarah budaya dan cagar budaya itu selalu bersinergi gitu. Jadi saling mengisi. Tujuannya dan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memajukan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 yang saya sebut tadi tahun 2017. Saya kira itu beberapa hal ini. Oke, Bu Su. Selain tadi yang disampaikan, menurut pandangan Bu Su Agus, adakah tradisi atau budaya-budaya yang belum tergali potensinya, yang ada di Oda Hitamnya? Saya kira masih banyak ya. Menurut pokok pikiran kebudayaan daerah yang disusun di tahun 2018 itu ada sekitar 400 lebih ya karya budaya yang memang kita catat sebagai sebuah karya budaya. Ada yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tapi ada yang belum. Nah, itu 2018. Sekarang sudah tahun 2024. Berarti kurun waktu 5 tahun ini ada beberapa karya budaya yang belum kita catatkan. Termasuk juga di cagar budaya di Busuderi. Jadi kita ingin agar cagar budaya dan OPK ini berjalan bersama begitu. Tujuannya adalah untuk memperbanyak khasanah karya budaya kita yang ingin kita lestarikan gitu ya, agar anak-anak anak cucu kita nanti bisa menikmati karya budaya itu, jangan sampai nanti hilang gitu ya. Jadi saya kira masih banyak ya, seperti di OPK juga kita ada beberapa domain ya, misalnya seperti pengetahuan tradisional ya, contohnya seperti kuliner ya, makanan itu banyak sekali yang belum kita catatkan atau kita tulis dan belum kita kembangkan. Makanya menjadi tugas kami sebenarnya untuk bisa
mengkaji bahwa memang tradisi itu adalah milik kita, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya kira itu. Nah, kaitannya malam ini kan ada Bu Sudendri tentang musik nih, musik tradisi maupun sampai ke Bu Agus dulu. Maksudnya gini, di dua jenis alat musik ini, katakanlah tinggilan, kemudian atau gambus, kemudian sampai apakah sudah masuk menjadi bagian dari sudah tertata belum nih kira-kira? Baik, Bu Ardi, untuk musik tingkilan, alhamdulillah tahun kemarin itu sudah ditulis. Ya. Bahkan oleh salah satu dosen di FISIP Unggul yaitu Dr. Aji Komara Hakim, untuk gambusnya sendiri juga sudah ditulis sebagai sebuah alat musik tradisional yang memang harus ditulis, ya, dikaji, dan insya Allah tahun ini kita akan usulkan untuk ditetapkan sebagai sebuah warisan budaya tahunan Indonesia. Mudah-mudahan nanti tugas kami adalah membawa narasumber maestronya dalam sidang itu untuk mempertahankan gitu. Dan kita dari pemerintah daerah melalui bidang kebudayaan ini tugasnya adalah bagaimana tindak lanjut. Nah, tindak lanjut setelah karya budaya itu ditetapkan sebagai sebuah warisan budaya. Itu tugas kita sebagai pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Makanya kita membuat kegiatan-kegiatan atau program-program untuk memfollow up karya budaya yang sudah ditetapkan oleh kementerian itu. Jadi untuk musik tingkilan dan gambus itu sudah ditulis, bahkan musik tingkilan itu sudah ada bukunya. Ya, kalau saya pernah dengar dari Bu Aji Komara Hakim itu sudah ada bukunya. Mereka sudah meneliti ya sampai, karena di musik tingkilan itu kan ada musik tingkilan yang tradisional, ada yang sudah kontemporer, gitu, yang berkembang. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bu Su. Sabar dulu ya, Bu Sudendri ke Bu Sudari. Cagar budaya. Nah, boleh tahu lah secara garis besar nih. Nah, mungkin di sana seberatan di sini kan belum tahu apa itu cagar budaya, kemudian kenapa harus dilindungi dan segala macam. Bu Sudari bisa jelaskan? Baik. Cagar budaya ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang cagar budaya. Kemudian juga kita juga diatur terkait dengan Perda nomor 14 ya, 14 lah. Kalau cagar budaya, lupa saya, Undang-Undang Cagar Budaya tadi nomor 11 tahun 2010. Nah, kalau Perda Cagar Budaya ini nomor 14 tahun 2014 itu perdanya, yang mengatur tentang cagar budaya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, terkait dengan cagar budaya yang ada di Kutai Kartanegara ini jumlahnya cukup banyak. Kami di tahun 2022 telah menetapkan ada 9 objek cagar budaya termasuk yang ada di Kutai Kartanegara ini. Nah, kemudian insya Allah di tahun 2023 ini kami tetapkan sebanyak 12 objek cagar budaya, termasuk kawasan ini nantinya jadi kawasan cagar budaya. Nah, jadi itu berproses ya, Busu, berproses, tidak semudah-mudah kita menetapkan itu karena benda-benda yang ada ya, cagar budaya yang ada ini masih dikatakan sebagai ODCB, objek juga cagar budaya belum ditetapkan seperti itu nantinya. Nah, jadi kalau sudah ditetapkan baru dikatakan cagar budaya. Jadi itu di dalam Undang-Undang Nomor 14 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 itu tentang cagar budaya, dan Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang cagar budaya seperti itu. Amunnya ada temuan baru, ya. Kemudian di situ bagaimana sih mengklasifikasikan sehingga menjadi kategori bahwa ini cagar budaya? Ya. Ada temuan baru itu kami selaku tim ahli, kebetulan kami tim ahli, Pak Agus sama saya tim ahli cagar budaya, kami juga bersama tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya BPK namanya, itu ada 5 orang tim, 3 orang tim dari BPK Badan Pelestarian Cagar Budaya dan kami dari tim ahli kabupaten. Nah, kalau ada temuan seperti itu kami akan lakukan zonasi di daerah itu. Nah, nanti dari tim akan mengkaji dulu apakah ini memang cagar budaya atau bukan. Jadi itu ada prosesnya cukup panjang, hasil tim lagi yang meneliti tentang temuan-temuan yang ada di Kutai Kartanegara. Dan itu juga harus ada laporan dari masyarakat ya. Hasil temuan itu harus dilaporkan dan wajib laporkan ke pemerintah daerah yang menangani cagar budaya dan dari provinsi, dari Balai Pelestarian Cagar Budaya provinsi seperti itu. Baik, disimpan dulu kelanjutannya, dia kesan sama Bu Sudendri dulu. Makasih Bu Sudari. Bu Sudendri, nah beliau ini kan termasuk guru musik dan punya tempat kursus namanya ICP Studio ya. Apa sih yang dilihat dari Bu Sudendri tentang
anak-anak Tenggarong secara umum tentang potensi dalam bermusiknya, khususnya tradisi yang ada di sini. Gimana, Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Dan saya dari ICB Studio bangga sekali bisa berkumpul dengan bapak-bapak ini, termasuk Pak Hardi. Terima kasih waktunya. Langsung aja saya kalau bicara dari pembicara beliau ini bukan tanggung jawab beliau saja, tapi tanggung jawab pemusik-pemusik lokal di sini, ya kan? Nah, bagaimana nanti dampak generasinya kan gitu, Pak ya. Nah, yang jadi dilemanya saja, langsung aja saya kepada masalahnya, edukasinya, Pak. Di kita ini yang kurang. Kita ambil contoh musik Jawa. Saya tidak berbandingan, tapi mungkin mereka lebih dulu ya. Mereka belajar dari musik klasik. Itu ada tutorial cara bermain, posisi sikap bermain, dan ada cara baca. Kita belum ada, Pak. Kita ini mengajarkan secara konvensional. Begini, begitu, begini cara mainnya, digeser jarinya ke sini. Si A, si B juga begitu. Akhirnya generasi ini mainnya begitu-begitu terus. Ada juga pertanyaan, yang dimajukan atau dipertahankan ini alat musiknya atau musiknya? Ya kan? Kalau musiknya ya kita di sini-sini saja. Tapi kalau alat musiknya kita kembangkan, berarti kita bicaranya mendunia, Pak ya. Nah, itu kan perlu kompetensi yang kuat. Nah, itu makanya kita perlu edukasi bagaimana musik populer dipelajari, di-compare dengan musik etnis. Masalah satunya di situ. Masalah yang sering terjadi dan ini kayaknya susah, Pak. Susah. Saya itu pribadi memperhatikan ya. Dan ini sudah, kalau saya jalan itu ibarat itu sudah dekat dengan pintu. Ketika ketemu beliau, saya mau kasih apa? Ditanya, Pak Henry, ayo kita berangkat keluar. Mana bekalnya? Apakah saya hanya bermain apa yang ada saja dengan konsep lagu daerah, atau saya persiapkan untuk alat musik mendunia? Kita ini kurangnya di konsep bermainnya, tutorialnya, edukasinya. Saya kira itu, Pak, yang diperhatikan. Buku tadi udah luar biasa, Kang. Tapi itu sepertinya sejarah kali, Pak ya. Itu kan pengenalan alat musik, strukturnya kan, bagaimana cara memainnya, senar-senar itu kan ada namanya. Ya seperti kita belajar gitar. Makanya di Cina alat musiknya sudah mendunia. Jepang, koto, alat musiknya juga mendunia. Mendunia itu bukan musik Jepang terdengar di mana-mana. Alat musik koto Jepang itu main di musik populer ya, musik jazz, musik rock. Saya maunya begitu. Iya, jadi intinya edukasi dulu dengan pengetahuan musik yang modern. Kita copy mereka tuh cara mengajarnya bagaimana, hingga alat musik ini akan mendunia dan ilmu musiknya pun akan naik juga. Hanya nggak muter-muter di situ saja. Ada lagi satu, mohon maaf, karena kendala kita ini, Pak, ketika teman-teman etnis mengcompare dengan musik populer, itu keluarnya nggak maksimal. Makanya mungkin minggu depan bisa duduk bareng pelaku-pelaku musik etnis, dosen sekalian pun yang etnomusikologi, ngobrol bareng bagaimana mereka mengcompare musik etnis dengan musik modern. Mungkin itu kita bahas. Makasih, Kang. Ya. Terima kasih Bu Sudeni, tapi belum, taruh dulu, jangan ditaruh dulu. Iya. Kaitannya dengan tadi musik tradisi, ini sudah ada ruang. Biasanya nih yang saya dengar dari teman-teman juga, nggak ada tempat ekspresi, hanya di sekolah juga diajarkan, tapi ruangannya untuk ekspresinya hanya di sekolah. Nah, sekarang sudah terbuka di sini, termasuk didukung oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pendapat Bang Trendi tentang ruang terbuka ini? Iya, sudah pasti positif. Cuman yang tadi tuh saya ngebahas dari yang mungkin kurang perhatian. Ketika ini ada tempat, apa yang mau saya tampilkan? Apa begitu-begitu saja secara umum? Apa musik saya yang tampilkan? Atau alat musiknya yang saya tampilkan? Dalam artian konsep bermainnya. Seperti nanti ini kan saya mengangkat alat musik gambus dengan konsep yang berbeda dengan musik jazz, di-compare. Saya kira memang ini tempatnya bagus sekali, tinggal bagaimana pelaku musik update atau tidak. Kalau cuma mempertahankan kebudayaan itu yang tadi tuh, yang dipertahankan musiknya atau alat musiknya, itu kembali ke teman-teman. Oke, baik Bu Sudeni, terima kasih. Jadi banyak hal yang menjadi PR, bagaimana kreativitas, kemudian kebudayaan dan tradisi itu benar-benar bisa dilestarikan.
ke Bu Agus nih. Tadi disampaikan Bu Sudendri tentang bagaimana kita berbicara semakin disukai tradisi kita, semakin disayangi dan dilestarikan sehingga nantinya juga akan membawa kesejahteraan buat masyarakat luas. Nih, tanggapannya dari Bu Sudendri tadi apa ke Bu Agus? Ya, baik, Bu Sudendri, benar kalau kita lihat bahwa musik kontemporer itu masih perlu waktu ya untuk bisa berkembang gitu ya. Sama dengan musik etnik, musik tradisional juga. Tapi pengalaman saya di Dinas Pendidikan di bidang budaya, kita sudah mulai pelan-pelan ini ya, pelan-pelan melihat bahwa ada beberapa alat musik tradisional yang memang perlu kita lestarikan, yang kita kembangkan. Seperti tahun kemarin kita sudah menulis sebuah alat tradisional yang memang akan kita usulkan sebagai sebuah warisan budaya, yaitu Jatung Utang. Nah, ini kan salah satu musik tradisional yang memang perlu dilestarikan gitu. Dan Jatung Utang ini memang kayaknya sudah kalau nggak salah ditetapkan sebagai sebuah karya budaya, sebuah warisan budaya benda. Karena Jatung Utang ini kan alat musik tradisional untuk suku Dayak Kenyah ya. Tapi namanya bukan kabupaten tapi Kaltim, gitu, Kaltim. Karena di Kalimantan Utara juga ada namanya Jatung Utang di Kaltara gitu. Nah, jadi kalau untuk seperti apa yang Bu Sudendri tadi itu memang perlu ada kerjasama ya, kerjasama. Kita tahu bahwa di sekolah-sekolah saat ini sudah ada beberapa untuk mengekspresikan sebuah seni dan budaya itu memang diperlukan kerjasama. Seperti di sekolah-sekolah, saya kira sudah di sekolah itu ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler ya, ada macam-macam ekskulnya ya, dan yang sudah dilaksanakan oleh setiap sekolah. Tujuannya apa? Jangan cuma akademis, jangan hanya akademik. Juga ada sisi lain yang memang harus potensi anak itu dikembangkan melalui seni dan budaya. Dan kita juga salah contoh yang seperti dilaksanakan oleh Bu Sudendri pada setiap malam minggu, ini adalah satu bentuk kita memberikan ruang kepada satuan pendidikan, komunitas, seniman, budayawan untuk bisa berbicara di sini, mengekspresikan apa yang dia miliki begitu. Dan ini saya kira harus disupport. Ya, kita harus mensupport begitu. Dan saya yakin dengan dilaksanakannya ekspresi budaya tradisional di Tenggarong ini akan menjadi salah satu contoh yang baik ya. Mungkin bukan yang pertama di Kukar, mungkin banyak ya di tempat yang lain seperti di kota-kota seperti Samarinda, mungkin mereka sudah duluan. Tapi kita tidak ada salahnya untuk kita memulai ya. Ini kan kita sama-sama untuk mensupport, untuk mendukung bentuk memberikan ruang kepada masyarakat ya, baik di komunitas maupun juga di satuan pendidikan mulai dari jenjang TK misalnya, SD, SMP, SMA dan sederajat, sehingga mereka punya kesempatan untuk menampilkan ekspresi itu gitu. Dan bukan hanya di malam ini, setiap malam minggu ya. Kami juga berharap di setiap kecamatan juga ada event-event untuk mengasah kemampuan tarian, musik yang sudah dilatih di sekolah, misalnya untuk dilombakan atau apapun namanya ya, dieksibisikan, silakan. Gitu. Kita di tingkat kabupaten juga sudah mencoba ini untuk melaksanakan itu, ya melalui event besar maupun event kecil. Gitu. Saya kira itu, ya. Jadi artinya dari Dinas Pendidikan juga sudah memulai. Kalau yang disampaikan Bang Reddy belum sampai dalam masa proses ya, sama baik. Ke Bu Sudendri. Nah, beliaunya nih paling getol nih ngobrol kadang sama saya tentang kegiatan ini. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan dari Bu Sudendri, bagaimana idealnya ke depan nantinya dari pandangan Bu Sudendri seperti apa? Ya, baik. Alhamdulillah, artinya kegiatan ini yang sudah kita laksanakan mungkin sampai 1 bulan ya Mas Adi. Artinya semenjak awal dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 di Desember ya kemarinnya dilaksanakan awal itu. Nah, kedepannya harapan kita ini tetap berlanjut. Ya mungkin kegiatan ini pun ada event-event nantinya yang
besar seperti itu nantinya. Kita laksanakan seperti ini tiap malam minggu, tapi nanti ada event-event yang memang kita besarkan seperti event-event ini. Artinya tidak hanya kita laksanakan di titik nol ini saja, harapan kita ke depan juga ini bisa membias di beberapa daerah-daerah kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara ini. Karena selama ini yang kita laksanakan ini memang banyak belum tersentuh di wilayah kecamatan. Ya, harapan kita ke depan dari awal inilah, dari titik nol tinggi mati liburan inilah, ke depannya kita harus bisa melibatkan daerah-daerah kecamatan yang ada. Ya mungkin di event-event besar nantinya lah kita bisa mengundang kecamatan-kecamatan untuk bisa ikut berpartisipasi di dalam kegiatan ekspresi budaya idaman ini. Seperti itu nantinya, Mas Bung Hardi. Baik, Bu Su. Nah, kemudian kaitannya menumbuh kembangkan kreativitas kepada anak nih. Anjuran apa dari dinas kepada sekolah-sekolah dari PAUD sampai sekolah menengah atas? Apa yang ingin disampaikan dari Bu Saudara? Iya, harapan kita di sini baik itu dari tingkat PAUD, SD, SMP-nya, bagaimana di sekolah-sekolah itu mengenalkan seni tradisi budayanya seperti itu. Ya, harapannya itu seperti itu. Jadi bagaimana menumbuh kembangkan bakat yang ada di tingkat didik ini agar mereka mengenal seperti itu. Ya, insya Allah ke depan Bu Suhardi di 2023 ini kami itu ada program Gerakan Seniman Masuk Sekolah, GSMS namanya. Ya, seperti itu nantinya. Nah, ini harapan kita bagaimana seniman-seniman ini ke sekolah-sekolah, mereka mengenalkan tentang seni tradisi budayanya kepada anak-anak didik itu. Nah, ini ke depan ya 2024 ini kita insya Allah kegiatan itu, Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Jadi para seniman-seniman ini mereka mengenalkan tentang seni budaya tradisi ke sekolah-sekolah seperti nantinya, Bu Suhardi. Artinya di sini ada sebuah kerjasama dengan pelaku seni atau komunitas yang memahami tentang seni tradisi tadi. Seperti itu. Ya, kita baik, luar biasa. Jadi upaya yang dilakukan dinas nantinya ke depan akan lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Bu Su Deri. Ke Bu Su Agus lagi nih. Bu Su Agus, tentang budaya kan banyak nih. Sejauh ini tadi belum ini saya pahami tadi ya. Terkhusus maksudnya yang jadi program utama dalam budaya di sini itu apa? Bahasanya kah? Apanya kah? Gimana Bu Su? Baik, saya kira bukan hanya bahasa ya. Jadi secara kompleks kita bergerak bersama. Bahasa ya, memang salah satunya karena bahasa Kutai ini ya, bahasa pada 2 tahun terakhir ini sudah membangun kerjasama dengan contohnya bahasa ya. Di 2 tahun terakhir tahun 2022-2023 kita sudah membangun kerjasama dengan kantor bahasa Samarinda untuk merevitalisasi bahasa daerah. Ada 2 bahasa yang sudah kita revitalisasi, yaitu bahasa Kutai ya dengan bahasa Kenyah. Dan alhamdulillah seperti bahasa Kutai dan bahasa Kenyah di Kutai Kartanegara sudah masuk menjadi muatan lokal ya. Di sekolah sudah ada ya? Sudah diajarkan. Bahkan sudah di 2 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan ya akan terus berlanjut dan ini akan sejalan dengan kurikulum merdeka yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Ya. Kemudian kita juga sedang berusaha agar beberapa desa-desa yang komunitasnya juga ada orang Dayak ini akan kita maksimalkan perannya, gitu ya. Insya Allah pada tahun ini kita akan memaksimalkan peran desa-desa budaya yang ada di Kutai Kartanegara melalui pelatihan peningkatan sumber daya manusia untuk lembaga adat dan desa budaya. Gitu. Kalau tidak salah mungkin di pertengahan tahun lah kita akan laksanakan dan kita sudah membangun komunikasi dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia di Bandung ya. Kemudian sebenarnya saya bulan Desember kita sudah coba bangun komunikasi untuk mau kerjasama dalam peningkatan SDM ini. Saya kira di Kutai Kartanegara 3 ya, ada seni pesisir, ada seni pedalaman, juga ada budaya keraton. Saya kira kompleks ya Kutai Kartanegara ini. Seperti di pedalaman tuh tari-tarian suku Dayak ini bisa kita angkat. Bahkan sudah pernah saya bawa ke salah satu kegiatan di Jakarta. Kemudian tari pesisir ya, ada satu komunitas yang sudah pernah saya bawa juga ke Bali. Ya. Untuk seni budaya kesultanan sudah pernah juga saya ekspos ke luar daerah ya, ke Jakarta. Jadi ini semua sudah bagian daripada tugas kita untuk melestarikan. Ada 4 pilar ya di Undang-Undang Nomor 5 itu, yaitu perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan. Jadi
kita punya tugas bukan hanya satu satu sisi budaya saja, tapi banyak bergerak bersama gitu. Alhamdulillah kita sudah pada tahun kemarin dan tahun kemarin kita sudah mendapatkan support anggaran yang cukup baik ya dari pemerintah daerah, sehingga kita bisa leluasa nih melakukan program-program dan kegiatan apa yang mau kita bawa gitu. Jadi bukan hanya satu sisi budaya saya, bukan hanya seni saja, budaya juga sama-sama jalan gitu. Jadi tujuannya adalah agar implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, kita juga ada perdanya ya, kita sudah ada di breakdown di perdanya itu di Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang pemajuan kebudayaan dan identitas daerah agar budaya kita ini tetap terlestari gitu ya. Apalagi di tahun ini informasinya yang berkembang adalah bahwa IKN akan sudah dimulai di tahun ini di PPU. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bu Su. Kaitannya dengan budaya. Ke Bu Su Dendri. Tadi dijelaskan oleh Bu Su Dery, kemudian Bu Su Agus tentang yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk juga pembinaan kepada anak-anak sekolah. Apa yang Bu Su Dery lihat dari pelaksanaan ini sehingga prosesnya hingga saat ini menurut Banda Menendri tadi bilangnya kan belum begitu berkembang nih. Pandangannya Menendri gimana? Iya, luar biasa informasi dari beliau ini. Saya tuh yang saya bicarakan di yang tadi sampai begini, saya tuh lebih ke para teman-teman seniman sendiri, pelaku seni. Kalau kata Einstein, kalau kita melakukan hal yang sama, itu akan menghasilkan hasil yang sama pula. Ada program KSM. Apakah yang pengajar tadi hanya begitu-begitu saja metode mengajarnya? Kalau metode mengajarnya tahun ke tahun begitu terus generasinya. Itu yang saya maksud. Program dari informasi dari beliau ini gak akan pernah berhenti, jalan terus. Nah, bagaimana para seniman ini memaksimalkan, menyambut? Tadi saya bilang, saya ini lagi jalan. Ketika ada program yang ketemu saya, ayo Mbak Dendri kita jalan, kita ke luar negeri. Apa yang saya bawa? Hanya itu saja toh? Karena dari saya tidak pernah me-upgrade pola skill. Nah, itu loh. Jadi saya cenderung beliau ini sudah luar biasa. Informasi dari pemerintah begini luar biasa. Tinggal para seniman. Makanya saya selalu kritik. Saya banyak musuh, Mbak. Banyak musuh dalam artian saya kritik untuk membangun. Iya. Kalau ini tidak akan pernah berhenti. Kalau yang beliau ketemu orang yang pemusik yang tidak pernah upgrade, kasihan program beliau ini. Tapi kalau ketemu musisi yang upgrade, yang mereka memang untuk maju, tiba-tiba ketemu beliau ini, saya rasa beliau sama musisi itu keluar negeri, beliau bisa pulang sendiri. Musisinya di sana hidup, membawa karakter kultur daerah tadi. Mungkin bisa dikasih contoh bagaimana, mungkin secara teknis saja ya, yang sederhana dan singkat. Yang sederhana gini. Sampai itu kalau tidak ada perubahan begitu terus nadanya. Kalau bisa yang saya jelaskan dari bahasa musik itu pentatonis. Sedangkan yang lebih luas itu kromatik. Kromatik itu dipakai orkestra, yaitu diatonis. Ada 14 nada, sedangkan pentatonik do re mi sola. Hanya 5 saja. Lebih kayak mana 14 nada sama 5 nada. Nah, kalau kita mau mengcompare ke musik populer, pelaku musik ini tidak hanya mempelajari musik sampai saja, tapi dia mempelajari bagaimana komposisi drum, komposisi bass, komposisi gitar, segala macam yang berkenaan dengan musik populer. Dan itu tidak mudah, Kang. Perlu 3 tahun untuk akademis musik. Itu yang saya maksud. Ayo teman-teman musisi, di sini kesempatan. Informasi dari beliau ini luar biasa ya. Sekali lagi luar biasa. Tinggal musisi lokal nih ngangkat ini dengan bekal apa, itu yang selalu saya kritik. Itu Pak. Nah, itu kalau kaitannya ada lagi satu saya sangat semangat nih. Pilih saya nomor 4. Jadi ini izinkan saya, insya Allah masih dalam pengembangan, saya bikin tutorial bagaimana bermain gambus Tenggarong. Itu saya bikinkan tutorial karena di awal saya katakan tadi, secara teknis kita belum ada, Pak. Kalau di biola tuh hanya 4 senar saja, tapi jangkauan pola bermain itu jauh sekali. Bisa bentuk ria, bisa bentuk sedih, bisa bentuk yang serem, ya segala macam dramatik itu bisa. Karena mereka diteliti dan dimaksimalkan. Ada penjarian.
Nah itu yang kita tidak punya Pak. Itu makanya saya bilang tadi, pelajari musik Eropa, musik populer, musik barat itu untuk mengembangkan musik daerah. Kalau tidak kita akan terkurung. Musik kampus daerah hanya di Indonesia. Coba seandainya musik kampus masuk musik Latin, apa nggak kaget orang Latin? Ini alat musik apa? Kok bisa main di Latin? Itu yang saya maksud. Ya, jadi lebih kepada pengembangan. Nah, kembali lagi kaitannya dengan oh ini nggak original tradisi nih. Nah, seperti apa itu? Gimana? Musik ini, kalau biar musik tadi, ini nggak original tradisi nih. Seperti apa nih jawabnya? Kalau original, makanya saya bilang dari sisi mana? Dari musiknya atau alat musiknya? Kalau bicara musiknya ya udah benar, nggak bisa diubah-ubah. Ini musiknya. Tapi kalau alat musiknya harus update, harus dirubah, tidak meninggalkan apanya basic-basicnya, basic yang memang ciri khas Garong. Baik, Bu Sudeni, luar biasa. Tepuk tangan dulu nih. Kasih. Dari Dikbud juga memberikan penjelasan yang jelas dan gamblang. Kemudian dari Bang Rendri, artinya di sini sudah berjalan, tinggal bagaimana kita lebih mengerucutkan lagi sehingga ketemu gitu ya. Nah ini karena waktu nih, banyak yang mau nampil nih, Bu Su. Closing statementnya dulu dari Bu Sudeni. Ya, mungkin closing statement saya di sini bagaimana kita tetap harus menjaga, melestarikan seni dan budaya tradisi ini jangan sampai hilang. Karena kalau ini semua tidak ada lagi, hilang, kasihan anak cucu kita. Apa yang harus mereka nantinya kita lakukan? Ya ini yang merupakan tugas kita, bukan hanya kami dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, tapi ini seluruh masyarakat. Ya mungkin kita lihat sekarang ini sudah ada di titik nol ini, anak-anak yang sudah bermain dengan tradisinya. Mereka tidak sudah melepaskan jejak tangan mereka, tapi mereka sudah fokus ke permainan tradisional. Ini yang perlu kita bangga, kita jaga terus, jangan sampai mereka ini lupa tentang tradisinya bagaimana, tentang bahasanya bikin lupa. Ini paling tidak tugas kami maupun tugas daripada mas orang tua, bagaimana menumbuh kembangkan anak kita ini terus tetap menjaga seni, tradisi dan budaya yang ada pada diri mereka sendiri. Itu statement saya. Luar biasa, terima kasih Bu Suderi. Ke Bu Su Agus, silakan Bu Su. Baik, menumbuh kembangkan kreativitas seni dan budaya untuk anak melalui seni dan budaya tradisi bukan hanya tugas pemerintah. Jadi saya kira kerjasama sinergi antara pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder seniman, budayawan ini diperlukan agar budaya kita seperti apa yang disampaikan Bu Sudeni tadi benar ya, supaya lestari, agar anak cucu kita yang akan datang itu bisa menikmati, masih bisa menikmati ya. Jadi peran serta masyarakat juga diperlukan dalam hal ini untuk sama-sama melestarikan seni, budaya dan tradisi khusus Kutai Kartanegara. Saya kira itu. Terima kasih Bu Su, luar biasa. Ke Bu Sudeni, silakan Bu Su. Apa nih Kang? Closing statementnya. Closing statementnya, ya itu apa ya? Belajar kalau dari pandangan sisi musik ya, saya bisa bicara dari sisi musik. Kita lihat negara Jepang itu luar biasa modern negaranya, bahkan di situ ada hotel yang tidak ada manusianya, dikelola sama robot semua, tapi mereka tetap menjaga kebudayaannya, tidak pernah hilang. Maunya kita tuh begitu untuk seni musik. Luar biasa, terima kasih Bu Sudeni. Terima kasih segalanya ya Bu Su. Alhamdulillah sudah memberikan pencerahan dan informasi yang luar biasa kepada Ding Sanak Sebrataan. Saya berkesimpulan bahwa budaya Etam, tradisi Etam adalah warisan dari leluhur. Etam harus lestarikan, Etam harus kenalkan kepada anak dan cucu Etam. Amun di Etam, siapa lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.